gimana kabarnya? Hmm, lagi rame masalah child free atau orang yang sudah menikah tapi tidak ingin mempunyai anak, entah itu kandung atau adopsi atau apapun lah, intinya dia itu ingin cuma menikah dan tidak memiliki anak. Ini apa ya, menarik untuk tak bahas karena aku juga punya sudut pandang sendiri tentang masalah ini. Seperti biasa nih, aku itu ngebahas kalau aku itu punya apa ya namanya, preferensi mungkin. Jadi aku itu punya pandangan sendiri, terus ngerti apa yang mau tak sampaikan gitu loh. Bukan masalah-masalah yang kayak Ria Ricis dan Mbak Bunga Zainal. Aku nggak mau bahas itu karena aku nggak ngerti, dan jadi aku mau bahas ini aja. Jadi sebelumnya tolong di subscribe dulu dan di like. Nggak usah ding, subscribe aja lah, cukup. Jadi sebelum ngebahas jauh ke sana, aku mau cerita sedikit ya. Jadi aku itu anak laki-laki pertama dan satu-satunya. Dan ini bukan jokesnya Cing Abdel, ini bener, aku anak satu-satunya, laki-laki satu-satunya sebelum bapak dan mamaku itu cerai. Jadi bapak dan mamaku cerai itu ketika aku umur 2,5 tahun. Kemudian bapakku itu nikah lagi itu setelah mungkin sekitar 3 tahun setelah cerai dengan mamaku atau ibuku. Kemudian mamaku itu menikah lagi setelah atau berselang sekitar mungkin kalau nggak salah sekitar 10 tahunan baru menikah lagi dengan bapakku yang sekarang. Jadi aku tuh punya dua ibu dan dua bapak, tapi tinggalku dengan nenekku. Nah, itu pengantar ya. Yang mau dibahas di sini adalah child free atau menikah tapi tidak mempunyai anak. Jadi gini, bapakku sama ibuku itu menikah dan beliau itu punya anak. Mungkin sekarang umurnya sekitar berapa ya? Mungkin sekitar 18 atau 19 tahun. Dan cuma punya anak satu. Jadi aku itu punya adik, bukan adik tiri tapi satu ayah beda ibu, dan aku punya satu-satu nih. Sedangkan aku itu punya tiga kakak tiri dari ayahku yang ayah sambung. Nah, iku bapakku ya, bapakku itu menikah dan cuma punya anak satu. Beliau nggak punya anak lain, jadi totalnya beliau cuma punya dua anak. Bapakku yang pertama aku, yang kedua itu putrinya yang perempuan, sama istri yang sekarang. Ibuku menikah itu berarti sudah sekitar 12 tahun. Atau mungkin ya sekitar 12 tahun, 12 tahun atau 11 tahun dengan suaminya yang sekarang. Dan ibuku itu nggak memiliki anak, memutuskan untuk tidak memiliki anak dengan alasan-alasan tertentu. Jadi menurutku child free itu yo keputusan, itu kan keputusan bersama ya, nggak mungkin apa namanya keputusan sendiri dari pihak si suami ataupun pihak si istri, menurutku loh ya. Toh dalam wawancara suaminya Mbak Gita itu mengatakan bahwasannya yaitu keputusan bersama, dan beliau itu mengatakan kalau adiknya memberitahu kepada ibunya karena ibunya itu belum bisa menerima bahwa pernikahan anaknya itu tidak memiliki anak. Jadi adiknya si suaminya Mbak Gita ini yang mengatakan kepada ibunya atau mertuanya Mbak Gita bahwasannya ya mungkin kebahagiaan mereka itu adalah tidak memiliki anak.
Dan dengan tidak memiliki anak mungkin pernikahan mereka akan baik-baik saja dan itu alasannya mereka bahagia. Menurutku memiliki anak dan enggak itu kan urusan masing-masing. Dan setiap orang itu punya pertimbangannya masing-masing untuk memiliki anak ataupun enggak. Nek aku pribadi, aku yo ketika menikah nanti, umurku kan sekarang yo sudah enggak muda lagi lah ya. Sudah lebih dari dewasa dan menurutku aku sudah cukup usia untuk menikah, tapi karena nggak ada yang belum kepikiran untuk menikah. Dan ketika menikah nanti aku sudah jelas aku ingin mempunyai anak, ya entah itu 2 atau 3 gitu loh. Dan kembali lagi, tidak memiliki anak itu keputusan masing-masing karena berbagai alasan. Seperti contohnya ibuku juga, beliau itu memutuskan untuk tidak memiliki anak dari suaminya yang sekarang. Jadi anaknya ibuku itu cuma satu, yaitu aku. Dari suaminya sekarang mereka itu memutuskan untuk tidak memiliki anak lagi. Begitu juga dengan ayahku yo, mesti bapak kandungku juga memutuskan untuk hanya memiliki anak satu. Anak satu dari ibuku dan anak satu dari istrinya yang sekarang. Menurutku itu nggak salah, mesti itu kan pilihan masing-masing. Dan mungkin ya itu bener yang dikatakan adik ipar Mbak Gita, bahwasannya yaitu adalah kebahagiaan masing-masing pasangan. Cuma yang tak jadi masalah adalah ketika pemikiran itu di bisa kata-kata yang lebih halus dari dihasut itu apa ya? Aku nggak nemu kata-katanya lah. Intinya mengajak orang lain untuk child free aja gitu loh. Maksudnya menikah nggak mempunyai anak itu ayo kayak gitu aja. Maksudku itu, menurutku itu nggak bener ya. Dalam arti kalau itu memang keputusanmu dan menurutmu itu adalah hal yang baik di pernikahanmu, silakan. Tapi jangan mengajak orang lain untuk tidak memiliki anak. Itu sih menurutku, aku nggak serk ya. Kalau memang itu keputusannya dia dengan suami, menurutku nggak masalah, karena itu adalah pernikahan nih. Tapi nek sudah mengajak orang lain untuk tidak memiliki anak, menurutku, walaupun aku nggak ngerti ku maksudnya mengajak atau enggak ya, konotasinya kan seolah-olah kayak gitu loh. Itu menurutku salah mesti nggak bener. Karena kayak apa ya, mungkin sederhananya kayak ini loh, kayak masalah LGBT. Aku pakai analogi gitu LGBT menurutku itu urusanmu lah, tapi jangan mengajak orang lain untuk LGBT itu loh. Paham nggak? Nek kamu punya pemikiran kayak gitu wis ngono, tapi jangan mengajak orang lain gitu loh. Sih dipermasalahkan nek kayak aku di sini adalah kan mengajak orang lain. Kayak ibuku umpamane, ibuku menikah, terus dia itu memutuskan tidak memiliki anak lagi dari suaminya yang sekarang. Karena dia itu memutuskan mereka berdua, menurutku nggak masalah. Nggak masalah mereka tidak memiliki anak lagi, tapi jangan mengajak keluarga yang lain untuk tidak memiliki anak. Lah itu yang nggak bener. Jadi kayak gitu. Intinya dari video ini ya, aku takut kepanjangan. Kalau itu memang keputusan atau mungkin kebahagiaannya memang kayak gitu, menurutku nggak masalah selama tidak mengajak orang lain untuk tidak memiliki anak juga gitu loh. Jadi kalau ini bukan masalah open minded, namun jadi orang itu sekarang harus terbuka. Ini bukan masalah open minded. Aku open minded, cuma yang jadi masalahku adalah ketika seorang mengajak untuk hal-hal yang menurutku itu nggak baik ya. Bukannya gimana-gimana, tapi menurutku kalau itu keputusanmu nggak apa-apa, tapi jangan mengajak orang lain untuk melakukan hal yang sama. Udah, intinya gitu aja. Terima kasih buat yang sudah nonton. Jadi mohon dipahami konteksnya. Terima kasih, sampai jumpa di video